السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله Pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini seperti biasa setiap bulan kita melaksanakan manakiban dengan tujuan kita ingin meningkatkan kekuatan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Dr. Sri Mulyati yang telah menyelesaikan studinya di Montreal McGill University di Kanada dengan disertasi yang sangat tebal menurut ukuran kita, 570 halaman, serta di dalamnya merupakan terobosan yang sangat penting. Kalau kita mendengar cerita wayang Amarta Astina, jadi kana wayang heula kenae ka mana beras Amarta Astina. Ti Astina aya saha? Aya Patih Sakuning, Begawan Drona, aya oge Duryodana, aya Aswatama jeung sajabana. Ti Amarta aya Gatotkaca, Bima, Abimanyu, si Cepot, Wasemar, Udawala, Gareng jeung sajabana. Tetapi manakala tampil di sebuah perang besar, maka ada yang ditunggu. Siapa? Sri Kandi. Jadi hari ini dalam rangka mendakwahkan Islam secara utuh, tampillah seorang Sri Kandi. Alhamdulillah, wanita dengan kemampuan ilmu salafi yang cukup, ilmu intelek yang cukup, sehingga beliau tampil sebagai seorang sarjana S3 dan telah diuji oleh 9 orang profesor barat lagi, bukan profesor Indonesia, profesor barat. Alhamdulillah lulus. Maka itu adalah sebuah karomat, sebuah mukjizat dalam bahasa ini. Sebab mukjizat dalam istilah hanya dari Nabi. Mukjizat artinya sesuatu yang seharusnya oleh semua orang diterima. Kalau sekian profesor sudah menyatakan bahwa tulisan tersebut lulus, maka seyogianya seluruh dunia menerima. Terlalu malu kalau para profesor di barat 9 orang menyatakan tasdik itu benar. Mengapa di Indonesia banyak sarjana yang masih sumbang bahkan anti terhadap tarekat? Ini pertanyaan dan tantangan bagi kita semua. Insya Allah kita akan jawab. Bukan oleh kita, oleh Allah melalui karomat Pangarsa Abah, melalui lisan-lisan kita. Yang kedua, tenaga, daya untuk mensyiarkan TQN akan bertambah lagi dengan kehadiran beliau. Yang ketiga, memasarkan, mensyiarkan TQN bukan untuk membesar-besarkan Suryalaya, bukan untuk membesar-besarkan Pangarsa Abah. Tidak perlu dibesar-besarkan oleh kita.
Karena beliau sudah besar, dibesarkan oleh Allah. Tetapi intinya adalah menyelamatkan manusia, menyelamatkan bangsa. Insya Allah bulan yang akan datang saya dipinta untuk memberikan ceramah dalam seminar sehari tentang pendidikan nasional di Indonesia. Saya diminta untuk menyampaikan sebuah makalah yang isinya adalah memberikan informasi mengapa Indonesia menjadi begini. Di dalam seminar tentu saya akan bicara penyebab utama kegagalan pembangunan manusia di Indonesia adalah karena mengenyampingkan nilai takwa. Takwa hanya dijadikan alat main-main di mulut. Setiap SD ada merek besar, takwa cerdas terampil. Ya. Tapi sulit mencari sekolah dasar atau SLTP SMU yang ada berjamaah zuhur. Betul? Mengapa demikian? Penyebab utamanya adalah karena kekotoran hati. Karena kotor hati. Mengapa hati jadi kotor? Karena tidak dibersihkan. Mengapa dibersihkan? Belum bersih juga. Mungkin karena alatnya yang tidak tepat atau caranya yang tidak tepat. Di sini kita akan melihat betapa besar fungsi TQN, khususnya dari Pondok Pesantren Suryalaya, sebenarnya ditunggu oleh umat. Adapun senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, itu urusan lain. Contoh, lamun orang asup ka hiji lemur, orang dinya keur garering nyeri beteng. Naon nyeri beteng teh? Kolera. Bisa salah nyebut muntaber lah napa bari. Asup ka hiji lemur, urang dinya keur muntaber teh disingket tina muntah berak. Kaluhur kahanap. Ngapurusut beak jeung aing orang-orangna. Aya istilah taing ora di Sunda. Diantep 24 jam paeh maut. Pada dasarnya mereka semua keadaannya memerlukan obat. Kudu diubaran. Dalam untuk diubaran maut. Tapi banyak di antara mereka yang belum mengenal obat. Takut dokter, takut jarum suntikan. Aya sok itu. Awakna ubaraneun tapi sieunana ubar. Saya menyimpulkan bahwa umat manusia di dunia termasuk umat Islam di Indonesia banyak yang sedang begitu. Keadaannya sangat kritis, kudu ditolong. Perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, pemabokan di mana-mana, narkoba di mana-mana, karadul ibadah di mana-mana, beuki molor di mana-mana, kedul hudang puting di mana-mana, termasuk pajajian dan lain sebagainya, pertikaian, perpecahan, macam-macam. Ini penyakit harus diobati. Sedangkan yang mau diobatinya takut obat. Satu-satunya obat adalah dengan zikir bertarikat. Tarikat yang mutabaroh tadi disebutkan oleh Dr. Sri, yang mutabaroh dibimbing oleh mursyid yang kamil, dibina oleh ilmu yang benar dengan zikir tarekatnya yang berdasarkan Quran Sunnah, dibimbing oleh mursyid yang kamil, dibina oleh ilmu yang benar. Suryalaya memenuhi syarat-syarat itu. Dan
kebanggaan kami adalah terkait dengan adanya rencana pencanangan Pondok Pesantren Suryalaya untuk dijadikan pusat kajian tasawuf di Asia Tenggara. Direncanakan pada umur seabad Pesantren Suryalaya. Ulang tahun yang akan datang. Suryalaya seabad. Tahun 2005 adalah satu abad Pondok Pesantren Suryalaya. 100 tahun. Karena itu insya Allah mudah-mudahan dengan karomah barokah pengersabah cita-cita ini dapat terwujud, dan sekarang orangnya sudah semakin siap. Profesor laki-lakinya sudah banyak, profesor perempuannya ada. Dengan tidak bermaksud merendahkan para ilmuwan laki-laki, perempuan punya kelebihan kalau soal kerja, keistiqomahan dan ketelitian. Saya kagum dengan isgoknya Ibu Sri ini. Ketika beliau datang ke Sukabumi, begitu hati-hati beliau mendengarkan penjelasan-penjelasan dari saya. Padahal saya menjelaskannya nyerocos gitu aja. Malu mau balik lah ngomong sakarep-karep. Tapi dia mampu memilah mana omongan pulunganeun, mana alungkeuneun meureun. Pilihan. Atuh pajajian kasebut-sebut tadi meni beukah irungna. Hadena boga zikir la ilaha illallah, insyaallah. Itu saya kira kaitannya dengan kesyukuran kita atas keberhasilan beliau. Semoga dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya sekarang adalah seperti biasa menyampaikan informasi tentang zikrullah berkaitan dengan Idul Fitri. Di Indonesia sudah membudaya adanya halal bihalal. Tadi pagi kita sudah mendengar kuliah subuh dari Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Otong Jaya Wisastra, sarjana pertama sarjana sunnah di dunia ya. Di dunia kan? Itu orang internasional itu. Enggak ada. Pertama lagi, the first. Aduh, peperodon ngomong Inggris. Katepaan seetik. Pertama, dengan ciri khas beliau, tadi subuh beliau ditugaskan oleh pengersabah untuk kuliah subuh. Ada apa? Karena hari ini adalah hari Senin, ulang tahun beliau yang ke-78. Doakan Bapak Haji Otong Jaya Wisastra panjang yuswana, dibarokahkan ku Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ilmu Islam sangat luas. Boleh disebut tidak terbatas. Karena ilmu Islam adalah ilmu Allah. Ilmu Allah lebih luas dari seluruh lautan. Karena lautan ada batasnya. Sedangkan ilmu Allah tiada batas. Ilmu yang dikembangkan oleh orang timur, oleh orang barat, oleh orang primitif, oleh orang modern, oleh orang dulu, oleh orang sekarang, di pesantren salafi, di akademi dan lain sebagainya, semuanya adalah ilmu Allah. Ilmu yang digali oleh umat Islam, yang digali oleh non-Islam, semuanya ilmu. Gitu, bikin bingkai dulu. Bingkai yang luas. Ilmu Allah. Jangan menyempitkan ilmu Allah dengan ilmu yang ada pada otak kita. Jangan membatasi ilmu Islam hanya dengan ilmu yang ada di kitab di lemari kita. Mungkin kita punya buku kitab baru 2-3 lemari, atau 1 kamar, atau 1 perpustakaan, itu kecil. Ilmu Allah sangat luas. Dengan berangkat dari pandangan ilmu Allah sangat luas, kita harus mensyukuri ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita, dan harus menyadari banyak ilmu yang belum kita ketahui. Saya kira hal ini penting dipegang oleh kita semua.
tidak bersyukur, maka kita akan mengatakan, saya mah nggak ada ilmunya, nggak ada apa-apanya. Jangan terlalu begitu. Tawadu jangan bablas jadi kufur nikmat. Syukuri alhamdulillah telah ada setetes ilmu yang diberikan oleh Allah kepada diri saya, diri bapak, diri ibu semuanya. Da ibu ge boga ilmu laras. Bu, ari wudu nu diwasuh bujur rarai. Ilmu eta. Ari ruku ngajengkang murukungkung. Ilmu itu. Ya. Itu ilmu. Ibu tiasa masak. Ilmu. Tiasa nyesel. Ilmu. Bapak-bapak tiasa kulem. Ilmu itu. Kok ketawa? Mungkin baru dengar sih. Orang yang menyatakan bahwa itu ilmu. Dari mana ilmunya? Dari orang-orang tua kita. Kita tahu bahwa tidur manusia begitu. Kalau ibu berada di hutan sejak bayi, bergaul dengan ajam, pasti tidur ilmu. Tidur ibu kayak ajam. Tahu ajam? Anjing lowong. Lempangnya mah teu ngoronang. Di sadana mah make huruf. Kita dah ilmu sakit. Bisa ngomong? Alhamdulillah. Ilmu Allah sangat luas. Umur kita tidak akan cukup untuk mengkaji ilmu secara menyeluruh. Jangankan umur kita, umur dunia tidak akan cukup. Nugas diturunkan ku Allah dina Al-Quran 30 juzuk. 30 juz 114 surat. Lapatnya bisa selesai. Membaca lapatnya 12 jam selesai. Tadus binikmat. Saya kalau zarah waktu umroh ke makam Nabi, karena waktu singkat, kita selesaikan dalam satu hari. Satu khatam Al-Quran. Kalau membaca lapatnya. Tapi kalau menggali ilmunya, seumur dunia sampai kiamat tidak akan cukup. Dalam Al-Quran ada akidah. Ayat ilmu akidah. Nuku orang sok disebut ilmu tauhid. Supaya mudah dikemas oleh para ahli dengan kitab-kitab dari kecil sampai besar yang disebutkan akidatul khomsin, akidah 50. Apakah orang-orang yang belajar zikir perlu mengetahui itu? Perlu tidak? Perlu. Jangan mentang-mentang sudah punya zikir tidak perlu itu. Tugas pikir, tugas pikir, tugas zikir, tugas zikir. Bisa saja orang yang berzikir sudah lebih dulu merasakan walaupun belum tahu. Tapi walaupun sudah merasakan, dia perlu tahu. Ada tugas ilmu, ada tugas pengamalan. Kartas non? Allah wujud kidam bako terus. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiram mutakallima. Nanaonan pajajian make nungtun sifat 20 bisi pajarkeun suryalaya teu bisaeun sifat 20 teu apalun sifat 20 kadangu dina speaker kadangu dina radio al inayah ka mana-mana geuning euy suryalaya teh nalar sifat 20. Sebab saya tahu ada fitnah, ada tuduhan bahwa orang belajar zikir suka meninggalkan ilmu. Tidak. Di dalam salah satu bagian Yayasan Serba Bakti ada bidang ilmu dakwah. Seluas apa ilmunya Suryalaya? Seluas ilmu Islam. Seluas ilmu, tidak ada satu ilmu pun yang dinafikan oleh Suryalaya. Tidak ada. Sekali lagi,
Tidak ada satu ilmu pun dari sekian juta macam ilmu di dunia ini yang dinafikan oleh pondok pesantren Suryalaya. Adapun kalau kebetulan ada mubalig yang ilmunya kurang, ada ikhwan yang ilmunya kurang, itu orangnya, bukan Suryalayanya. Karena itu mohon jangan mengukur Suryalaya dengan kesempitan kita. Sakieu ya ilmu Suryalaya teh, cek saha ujang sakitu. Saya kalau ditanya, apakah ilmu Suryalaya sudah berada pada diri pajajian semua? Belum. Ya supaya terang, ulah terbika Suryalaya disempitkan dengan kesempitan otak kita. Pukul orang ilmu karek saletik disebut Suryalaya sagede kieu, katanya kudu teresepeun. Tah tanyangan sakitu mun gitu. Karena yang dibahas selalu ayat-ayat yang ada kalimat zikrunya, maka terkesan ayat Qur'annya cuma yang pakai zikru saja. Padahal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Seluruh Al-Qur'an itu zikir. Ayat mana nu teu ngait kana zikir hayo? Saya tadi malam sampai hari ini usum demo terus. Kalau tadi malam betul yang disampaikan oleh Dr. Sri tadi, saya demo tentang apa malam tadi? Tentang suara keras. Di Indonesia banyak sekali orang yang mempersalahkan zikir dengan suara keras. Kompak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati-hati jangan ke masjid itu Suryalaya. Ajaran Surya. Saya jawab, sebenarnya umat Islam di dunia termasuk di Indonesia tidak senang terhadap zikir keras dan kompak itu karena budaya saja, kultur, sanes ilmu, bukan hukum, bukan syariah, bukan, itu budaya. Sabab can ngabudaya, encan memasyarakat, encan merata pelaksanaan zikir dengan suara keras dan kompak. Buktinya di luar la ilaha illallah bahkan harus keras dan kompak. Contohnya muludan maca salawat. Ayo. Kami persilakan kepada grup salawat dari pesantren Al-Anu untuk membacakan salawat. Ningal teh diharap macana pantarik. Salatullah salamullah. Orang memuji, bagus ya, tinggi suaranya. Begitu tampil, kami persilakan kepada grup salawat untuk membacakan salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Nah, apaan ini? Nggak menarik ini. Kenapa Pak? Salah itu. Kenapa salah? Nggak keras. Ayo salawat laun salah, ayo salawat kudu tari ngaming orok baca barzanji marhaban ya nurul aini marhaban jatuh Husaini Allah marhaban ya nu beri jenguk kaki nah ini Allah wassalam segala kena lah dah bodoh iya Allah wassalam kena suka keras ya suka keras. Jadi persoalannya di budaya saja, paham? Sok azan, ayo azan zikir lain tong Indonesia khusus bedug subuh kokolna jebol bedugna dobol pek blak hega azan ngagerenyeng akbar 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 kapake di kaum Ciawi moal kapake di masjid Nurul Asror Suryalaya moal. Nah salah nanti tepan Allahu Akbar bener
Henteu. Nih, tampil Ustaz Toha, Haji Toha. Hayya 'alas shalah. Kinahin euy. Poho deui. Kang Jujun pandas pada salat. Tapi kadit dirarekam eta adzan Kang Haji Toha dibarawa ka mana-mana diturutan isora beunal. Asa kitu ge aya semangat nurutan alus. Ya. Zikir kompak dan keras sebenarnya bukan tidak membudaya juga, cuma belum memasyarakat pada setiap sholat. Buktinya taraweh mereka zikir. Nupang anti-antina kana zikir tarekat ke tarawih masuk make ya latifu ya kafi ya hafidu ya syafi Allah ya latifu ya wafi ya karimu antallah la ilaha illallah. Nu anti ke kana tarekat nyenyedna kitu we. Cek saya teh kunaon menang tas tarawih unggul salat sajian henteu atuh. Ya sudah. Jadi insya Allah kita akan terus berkhidmat, membudayakan, memasyarakatkan. Amin. Tentu dengan segala cara. Dengan cara yang luwes bil hikmah wal mau'izatil hasanah, menghadapi para ilmuwan di kalangan akademisi, para doktor, para profesor yang menghadapi. Tong Pak Jejer. Pak Jejer bahasana, bahasa kieu bahasa salafi. Ada para doktor. Menghadapi para ulama ada para kiai, pengersa ang awas dan lain sebagainya. Menghadapi seniman ada murid-murid mangkoko dan lain sebagainya. Ginaheun teng ding drang deng 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 ding deng ding deng ding deng deng Allahumma sholli ala pakai kacapi aya bagianan. Alhamdulillah. Menghadapi para bintang film aya Mas Budi. Menghadapi kelompok atlet aya pemain Persib di Bandung. Ada pengusaha nih Haji Hilmi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik. Ibu-ibu rahimakumullah, ilmu akidah, ilmu fikih. Tidak ada ilmu fikih yang ditinggalkan di Suryalaya. Timimiti ngatur cai, wudu, obeh, cecewok, ngisang, salat, zakat, tayamum, haji, muamalah, munakahat, jinayat, sampai siasat dipelajari di Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau kebetulan ada mubalik ceramah di depan para ikhwan, lalu ditanya soal fikih dan kebetulan tidak bisa, jawab saja, saya tidak bisa. Ini dari saya sebagai ketua perlu menyampaikan. Tongkil, Ustaz punten, upami ngangkatkeun panangan dina salat itu teh kedah kumaha? Tong sok ngomongkeun cangkang. Jangan beri bicara soal kulit itu nggak perlu, yang penting dalam. Ini jawaban yang kalau didengar orang akan ditertawakan. Tuh gitu cenah, nutupan katanya hona teh. Jangan, jujur aja. Oh saya bukan ahli di bidang itu. Saya hanya punya bahan materi di bidang ini saja. Tanyakan saja pada para kiai di Suryalaya. Silakan. Pahamnya? Jadi jangan sempitkan ilmu Islam dengan ilmu yang ada pada diri kita sendiri. Yang sudah kita ketahui kita syukuri, yang belum kita ketahui kita sadari. Berikan, jangan bohongi umat. Jangan membohongi umat. Berikan sejelas-jelasnya. Jujur. Baik. Terkait dengan ilmu tarekat, pasti bicara tarekat adalah bicara zikir. Tidak ada tarekat tanpa zikir. Tarekat Naqsyabandi, zikirnya la ilaha illallah. Bedanya hanya nadanya saja dengan kita. Di kalangan Naqsyabandi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu laguna. Ya. Itu soal nada. Yang sampai ke langit kepada Allah, apa itu yang jadi tolak ukur? Insya Allah bukan. Yang jadi inti adalah ngiluan henteu hatena.
kehusuan hatinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La tatrukiz zikra. Jangan kamu tinggalkan zikir. Hikam halaman 40. Li adami hudurika ma'allahi fihi. Karena kamu belum mampu khusyuk. Lamun maneh encan bisa khusyuk, tong ditinggalkan zikir. Lah, dalah diajar zikir ge urang paling tepi ka mana? Diajar mah perlu. Kenapa? Li'anna goplataka an wujudi zikrihi asyaddu min goplatika fi wujudi zikrihi. Karena lupa tanpa zikir lebih berbahaya daripada lupa memakai zikir. Tukang kokotoran alus mana nu sok kokotoran getol mani jeung nu sok kokotoran tara mani? Urang sok kokotoran ku dosa tara? Mudah-mudahan kusabab urang mah geus diajar zikir sarua jeung kotoran di mandian. Ya. Kotor lagi, mandi lagi, kotor lagi, mandi lagi, kotor lagi, mandi lagi. Pas mau kotor lagi keburu mati. Jadi matinya mati kotor, mati bersih. Itu harapan kita. Nah, ona sia tidak ajar tarekat, sama dosa keneh loba. Mending aing daripada maneh dosa terus mani tara kita. Ngan ulah ngahaja mah, da urang geus boga dikir rek ngahajain nyeun dosa. Ulah gitu mah. Guguyon istihza ngaranna. Fa'asa ayyar fa'aka min dzikri ma'a wujudi goplatin. Mudah-mudahan tadinya zikir goplah bergeser menjadi zikir yaqzah. Zikir yaqzah bergeser kepada zikir hudur, dari zikir hudur bergeser kepada zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Amin. Syarah Hikam mengatakan pada halaman 41, qala al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala an, az-zikru inwanul wilayah wa manarul wuslah wa tahqiqul iradah wa alamatu sihhatil bidayah wa dilalatu safa'in nihayah. Zikir itu adalah merupakan alat penolong untuk datangnya wilayah. Naon cenah? Kita tahu kalimat wilayah, wilayah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, wilayah itu adalah provinsi. Maaf. Kalimat wilayah terkait dengan kalimat wali. Setiap orang yang sudah mendapat wilayah maka dia adalah wali. Hanya dengan zikir akan datang wilayah. Wilayatullah. Kepengurusan Allah. Allah mengurusi manusia dengan urusan volumenya yang lebih besar lagi. Ibadah te ibadah bedegong jeung bager kafir mukmin diurus kabeh ku Allah. Ai diurus nama. Kalau kafir tidak diurus oleh Allah maka mulutnya tidak akan bisa membuka dan mengunyah. Matanya tidak akan bisa terbuka dan berkedip, tidak bisa. Di sana kitu teh diurus ku saha? Ku Allah. Tetapi bagi orang yang berzikir, pengurusan Allah kepada dia akan diperbesar. Palaisa wara'a dzikri syai'un. Sebenarnya tidak ada lagi yang lebih besar di belakang zikir. Di atas zikir. Wa jami'ul khisalil mahmudah raji'atun ila zikri. Segala sesuatu yang baik tergantung kepada ada zikirnya atau tidak. Aqimis sholata zikri. Salat adalah untuk zikir. Salat yang tidak pakai zikir hanya salat memenuhi syarat sah, tidak memenuhi syarat kabul. Bu, ibu terang kursi. Mun paje jenyi kursi tina papan urut teri. Aya sukuan, aya pangdiukan, aya penyaranean, sah jadi kursi? Sah. Ibu pesan kursi kepada saya, lalu saya kirim kursi seperti itu, diterima atau tidak? Begitu, Ibadah kayak gitu. Kalau ibadah sekedar sah, mudah, tidak sulit. Tidak perlu harus belajar tarekat, zikir, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ingin dikabul oleh Allah, harus komplit. Lahir jeung batin.
Wa fadailu dzikri aktsaru min atuhsa, fadilah zikir tidak bisa terhitung. Walau lam yarid bihi illa qauluhu ta'ala fi kitabil aziz, fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan mengingatmu, akan melimpahkan ampunan, akan melimpahkan rahmat, akan melimpahkan kasih sayang kepadamu. Allah berfirman melalui Rasulnya, ana inda dzanni abdi. Aku berada pada zon abdi. Ini termasuk hadis mutasyabih. Hadis yang kalau tidak memahami nahu sorof ma'ani bayan badai makulat wadu jeung segala rupa akan sulit memahami ini. Aku ini tergantung zon hambaku. Mun dilempengkeun ku bahasa Sukabumi mah cek Allah aing aku maha sia. Aing mah kumaha? Cek saha teh? Kasaha? Sama dengan cek Allah jen aing aku maha sia. Cep kumaha sia. Hei jelema aing kumaha anjeun. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Aku selalu bersama dia hambaku kalau ia mengingatku. Ingat we ka aing deket, poho ka aing jauh. In zakaroni fi nafsihi atau iza zakaroni fi nafsihi, kalau ia mengingatku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dalam diriku. Wa in zakaroni fi malain, kalau dia mengingatku bersama orang lain, zakartuhu fi malain khairim minhu. Kalau dia melakukan zikir berjamaah, kata Allah, aku pun berjamaah. Jeung saha Allah berjamaah zikirna, berjamaah ingetna ma'al anbiya wal aulia wasyuhada wasolihin, bersama para nabi, para wali, para syuhada, para solihin. Di mana melakukan itu? Di alam lahut, di alam samar. Aya alam samar mah disebut jauh-jauh, disebut deket-deket. Teu jauh teu diharap tadi. Wa in taqarraba ilayya shibron, kalau dia mendekatiku dengan sejengkal, taqarrabtu minhu zira'an, aku akan mendekat 1 hasta. Lamun hamba aing ngadeukeutan ka aing sahasta, aing mah sadepa. Lamun hamba aing nyamperkeun ka aing lumpang, aing mah lumpat. Artinya Allah menyayangi orang yang berzikir akan lebih cepat dari zikirnya itu sendiri. Berbicara Idul Fitri, mohon maaf. Idul Fitri tanpa belajar zikir tarekat sulit dicapai. Yang dicapai hanya Idul Fitri dengan makna kembali makan pagi. Nyatu. Biasana isuk-isuk perih beteng bulan Ramadan. Idul Fitri daang. Aya ulen. Uli cek batur mah. Puguh we, malu ya umat Islam. Selesai lebaran, rumah sakit penuh oleh orang muntaber. Kenapa? Karena salah satu hobi orang Jawa Barat, termasuk orang Sukabumi adalah ngadahal goleng uli dicocolkeun kana golendrang, kana ulu kutek, kana beleketek. Sayur nu geus hasem dihaneutkeun deui, tiga geus teu puguh, mana kentang mana daging ho. Double gas, ketan jeung gas sayur asup kana beuteung puguh we nyerong. Salah satu seni orang Sunda itu isuk-isuk campelu hareupeun hawu kokoreh ngorehan ulu kutek. Mun manggih daging bunga lain lumayan, alhamdulillah manggih hiji digegel teh laja. Ya sudah. Saya bicara begitu karena pengalamannya. Karena pengalaman. Baik. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitratallahillazi fataron nas. Fitrah adalah kesucian. Tadi nama orang teh suci. Balik deui kudu Bu, ibu, lamun aya jelema namut piring ka ibu bersih diuwihkeun kotor beneun teu.
Lamun bapak boga motor bapak diinjemkeun tas di kumah bersih pisan dipulangkeun bobolodog benuh henteu. Aya urang diturunkeun ka dunya ku Allah namimitian suci atawa kotor. Kira-kira lamun balik ka Allah kalalotor Allah benuh moal ning teu ngarti. Karena itu dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa belajar zikir thariqat hukumnya fardu ain. Saya terus mengulang-ulang ini. Hukumna teh fardu sarua jeung salat, sarua jeung puasa, sarua jeung zakat. Ka tiap-tiap jalma anu geus nepi kana syarat sahna, syarat wajibna, manehna wajib ngalaksanakeun. Mengapa belajar zikir tarekat itu menjadi hukumnya fardu ain? Karena setiap orang selain para nabi tidak ada manusia yang bersih hatinya. Aya wae kotoranana. Cing rek nanya, Pak Jejen hatena kotor teu? Tak kitu cing, tarik ngomong teh. Kotor teu? Hadirin kotor teu? Kapan genah? Pak Jejen kotor, ibu-ibu, bapak-bapak. Anak ibu pulang sekolah, kakinya kotor. Dia ingin makan. Mama, saya ingin makan. Silakan sayang. Makanan sudah tersedia. Tapi kakimu kotor. Cuci dulu. Oh, mama yang dahar. Ih, cek mama gehe-gae. Ngan sampean kedah di mana wawasuhna? Tuh, di sumur, tah, di kolam, di balong. Bebersih masuk rumah, boleh masuk? Boleh makan? Karena sudah apa? Di akhirat juga sama nanti. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan min rabbir rahim. Orang-orang yang sudah bersih berada di surga sana, orang yang kotor roronta hayang ka surga. Malaikat hayang ka surga ya jajan yo. Ya maman, cek maman. Ya pepen, cek pepen. Ya iis, cek iis. Malaikat, help me. Tulungan abdi, diajar saya tiga-tiga. Tulung abdi, tulung malaikat. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Misahkan itu syarewok. Hai orang-orang kotor, pisah kamu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla tabudu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Cek aing tong ngamaro ka setan ti baheula. Wa an yabuduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran falam takunu taqilun. Di mana tu malaikat hayang kukumah? Hai kukumah badur. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hanya ada satu pencucian, bukan kolam, bukan bengawan, bukan sumur, tapi adalah neraka jahanam. Wawasuhla bager, wawasuhla encep. Jen wawasuhla. Malaikat di mana ngajol. Kudu diwasuna teh dina jahanam. Paling sebentar hanya 1 hari, sebentar. Cuma ukuran 1 hari akhirat adalah 1000 tahun dunia. Siap? Tinggal bertanya, mau dicuci nanti dalam jahanam, ingin dicuci sekarang? Mencucinya pengen pakai alat atau tidak? Sudah ada alat, pengen tahu cara atau tidak? Tidak akan tahu cara tanpa guru. Karena itu dalam Tanwirul Qulub dijelaskan la yakunu illa ala yadil musallik. Hei para ahli ilmu, jujurlah. Untuk membersihkan hati tidak cukup dengan ilmu yang ada di otak. Apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Yotong tadi. 0 kilometer. Bagi yang luhur ilmuna, tinggi ilmuna, syukuri. Ngan analika diajar dikir, lain dipicen ilmu teh. Pre. Naon maksudna? Supaya ulah jadi hambatan. Ulah jadi kesombongan. Ulah jadi nulak cangkeng, ulah jadi adigung gede. Gara-gara luhur ilmu. Naon sababna? Urang mah emer butut.
mursid teh pancuran rahmat ti Gusti Allah. Cing rek nanya hayang bebenangan ngalacai hayang teu bebenangan geus pugu hemer butut tamas dibalik nih ha. Butut gesugan ai ditodongkeun mah soeh tangkep cing bener. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan, amin. Saya kira sedikit ulasan Idul Fitri sekian saja. Halalun bihalalin, walaupun di negara lain tidak ada, baik itu untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki nilai yang baik. Halal artinya hulul, bebas. Bi tuker, halalin bebas, silih bebaskeun. Antara kita silih bebaskeun antara orang jeung Allah. Bebas ti urang, bebas ti Allah, amin. Mudah-mudahan wusul ka Gusti Allah kalawan karomah barokah pangarsa Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.